Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasina Novita dengan NIM 2133003 dari Prodi Biologi. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi Apathalus Golgi atau badan Golgi. Struktur dan fungsi Apathalus Golgi atau badan Golgi. 1. Pengertian badan Golgi. Dalam sistem organisasi kehidupan, kita akan mengenal yang namanya sel. Dalam hal ini, sel bisa diartikan sebagai bagian atau suatu unit terkecil dari makhluk hidup. Sel sendiri terdiri dari beberapa bagian lain yang mampu membentuknya. Dari setiap bagian yang membentuk sel tersebut, terdapat suatu bagian yang namanya adalah badan Golgi. Secara mudahnya, badan Golgi adalah suatu struktur yang memiliki bentuk seperti kantong pipih dan juga memiliki membran ganda. Bagian ini memiliki peran dalam proses pembentukan lisosom, peroksisom, dan juga akrosom, sperma serta proses sekresi sel hingga memodifikasi bahan hasil sintetis dalam sel tersebut. Badan Golgi bisa disebut juga dengan nama kompleks Golgi. Kompleks Golgi sendiri terdiri dari berbagai lapis ruangan yang ditutup oleh membran. Dalam hal tersebut terdapat dua bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans. Nah, bagian cis ini memiliki fungsi sebagai penerima vesikel yang pada umumnya berasal dari retikulum endoplasma kasar. Vesikel ini nantinya akan diserap ke ruangan di dalam kompleks Golgi, di mana isi dari vesikel tersebut nantinya akan diproses sedemikian rupa agar dapat mengalami penyempurnaan. 2. Fungsi badan Golgi. Setiap struktur yang ada di dalam badan Golgi selalu memiliki fungsi atau peranannya masing-masing. Berikut akan saya jelaskan beberapa fungsi yang dimiliki oleh badan Golgi pada tumbuhan. Fungsi badan Golgi yang pertama adalah untuk membentuk kantung vesikula, di mana nantinya sel-sel kelenjar kantung kecil yang memiliki enzim serta bahan lain ini akan menjalankan fungsi sekresi. Fungsi yang kedua dari badan Golgi adalah membantu proses pembentukan membran plasma yang berasal dari kantung atau membran Golgi. Yang ketiga yaitu badan Golgi juga melakukan pembentukan pada dinding sel tumbuhan. Kemudian yang keempat ada badan Golgi membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim dan bisa berfungsi untuk memecah dinding sel telur serta berguna proses pembentukan lisosom. Nah, yang kelima ada badan Golgi berfungsi sebagai tempat untuk mengolah dan memodifikasi protein. Yang keenam ada badan Golgi berfungsi untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel. Kemudian yang ketujuh, badan Golgi juga membantu proses pembentukan biosintesis glikoprotein serta glikolipid, di mana glikoprotein ini nantinya memiliki fungsi sebagai bahan utama yang dibutuhkan dalam proses sekresi segala macam kelenjar. Selain itu, juga berfungsi sebagai komponen dalam proses pembentukan membran sel. Yang kedelapan ada badan Golgi dapat membantu pembentukan membran sel
Yang kesembilan ada badan Golgi berfungsi untuk menyortir serta memaketkan molekul agar bisa lebih mempermudah proses sekresi sel. Selanjutnya ada badan Golgi ini juga berfungsi untuk melepaskan sekresi pada pembukaan sel, membentuk mikrosom dan juga akrosom. Tak hanya itu saja, badan Golgi juga membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Yang ke-11 yang terakhir, badan Golgi mampu membantu pembentukan lisosom. Yang ketiga ada struktur pembentuk badan Golgi. Bisa kita lihat pada gambarnya. Struktur badan Golgi terlihat seperti berkas kantung yang memiliki bentuk menyerupai cakram yang bercabang, dan pada bagian ujungnya terdapat serangkaian pembuluh kecil, di mana nantinya pembuluh sel tersebut dapat berfungsi untuk mengumpulkan serta membungkus karbohidrat zat lain untuk diangkut ke permukaan sel, serta menyumbangkan bahan yang bisa digunakan untuk membentuk dinding sel. Badan Golgi sendiri terdiri dari membran yang berbentuk tubulus dan vesikula. Dari tubulus tersebut nantinya akan dilepaskan kantung-kantung kecil yang di dalamnya terdapat suatu isi enzim yang bisa membantu pembentukan dinding sel. Bentuk yang dimilikinya bisa dibilang mirip dengan retikulum endoplasma. Akan tetapi, pada badan Golgi ini tersusun atas lapisan ruangan yang ditutupi oleh membran, di mana pada badan Golgi terdapat dua bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans. Bagian cis memiliki fungsi untuk menerima vesikel yang berasal dari retikulum endoplasma kasar. Vesikel ini nantinya akan diproses sedemikian rupa hingga dapat bergerak bagian cis ke bagian trans. Sedangkan untuk bagian trans sendiri adalah tempat yang dimana ruangan tersebut akan digunakan untuk memecahkan dirinya hingga membentuk vesikel yang bisa selalu siap untuk disalurkan ke bagian sel maupun keluar sel. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa struktur pembentuk badan Golgi ini adalah terlihat seperti berkas kantung yang memiliki bentuk menyerupai cakram yang bercabang, dan pada bagian ujungnya terdapat serangkaian pembuluh kecil, di mana nantinya pembuluh tersebut dapat berfungsi untuk mengumpulkan serta membungkus karbohidrat zat lain untuk diangkut ke permukaan sel serta menyumbangkan bahan yang bisa digunakan untuk membentuk dinding sel. Nah, badan Golgi itu sendiri terdiri dari membran yang membentuk tubulus dan vesikula, di mana pada badan Golgi ini terdapat dua bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans, di mana bisa kita lihat pada gambar bahwa bagian cis itu fungsinya untuk menerima vesikel yang berasal dari retikulum endoplasma kasar. Nah, pada bagian trans sendiri adalah fungsinya yaitu ada tempat yang dimana ruangan tersebut akan digunakan untuk memecahkan dirinya hingga membentuk vesikel yang bisa selalu siap untuk disalurkan ke sel maupun keluar sel. Yang keempat ada cara kerja badan Golgi. Baiklah, penjelasan berikut adalah tentang cara kerja dari badan Golgi. Berikut ini cara kerja badan Golgi akan saya jelaskan. Yang pertama ada badan Golgi atau apatarus Golgi ini nantinya akan bekerja sama dengan retikulum endoplasma yang akan mengsintesis protein. Selanjutnya akan terjadi sintesis protein yang akan dibentuk vesikel transfer atau bisa disebut dengan nama mikrovesikel
yang nantinya akan dibawa ke organel badan Golgi pada sekula. Nah, setelah proses tersebut, maka akan terjadi proses penggabungan antara protein yang dibawa dengan vesikel transport dari RE, di mana pada dugaan pertama mungkin akan terjadi pembesaran badan Golgi. Namun, pada kondisi tersebut tidak akan terjadi ketika badan Golgi membentuk vesikel sekretoris yang memiliki fungsi untuk mengangkut sekula ke arah punca sel yang dihantarkan keluar sel. Pada bagian dalam badan Golgi akan terjadi pemadatan atau kondensasi sebelum akhirnya akan dibawa ke vesikula sekretoris. Di dalam badan Golgi juga terdapat 3 jenis enzim galaktosil transferase yang memiliki fungsi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada protein membran yang diakibatkan adanya perbedaan oligosakarida. Berikutnya, vesikel sekretoris yang keluar dari sel akan melewati membran sel melalui eksositosis. Nah, proses tersebut juga akan sekaligus akan memperbaiki kondisi membran sel yang ada. Nah, dari penjelasan sebelumnya, jadi dapat kita simpulkan bahwa badan Golgi berfungsi sebagai tempat mengolah dan memodifikasi protein. Badan Golgi juga untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel. Badan Golgi juga membantu proses pembentukan biosintesis glikoprotein dan glikolipid. Nah, untuk struktur badan Golgi itu kan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans, di mana bagian cis adalah menerima, sedangkan bagian trans adalah bagian untuk mengirim vesikula ke sel-sel lainnya. Kemudian, badan Golgi terbentuk oleh susunan lempengan kantong-kantong yang khas dikelilingi membran. Nah, lempengan kantong ini disebut dengan sisterna. Dalam sel tumbuhan, badan Golgi terdiri atas susunan dari beberapa sisterna. Kemudian, badan Golgi memiliki beberapa ciri, seperti dari bentuknya berupa bantalan berlapis-lapis. Kemudian, satu bagian badan Golgi akan dilingkari oleh kumpulan gelembung dengan bentuk bulat yang biasa. Nah, bentuk bulat ini biasa disebut dengan gelembung Golgi. Kemudian, pada bagian badan Golgi ternyata ditemukan banyak sekali enzim yang heterogen, di mana enzim pada bagian badan Golgi ini juga bisa digolongkan pada beberapa bagian, contohnya seperti glikosiltransferasa, yakni untuk biosintesis glikoprotein. Kemudian ada transferasa untuk sintesis fosfolipid, oksidoreduktase, fosfatasa, dan sulfoglikosiltransferasa, yakni untuk biosintesis pada glikolipida. Selanjutnya ada kenasa, fosfolipasa, monosidasa, dan variasi Pons-Feischl. Berikut akan Anda saksikan video education tentang sejarah, fungsi, dan bagian ciri-ciri dari Apatharus Golgi. To study about the Golgi apparatus. Golgi apparatus was first discovered by the Italian cytologist Camillo Golgi in the nerve cells of owl in 1898. Golgi apparatus is also called lipochondria, or idiosome, or Dalton complex,
or Baker's body. Golgi apparatus develops from invaginations of plasma membrane, evagination of nuclear membrane, or from endoplasmic reticulum. Golgi complex has 4 components. They are cisternae, tubules, vesicles, and Golgi vacuoles.